Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah dengan NIM 2374304. Di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari 2 artikel yang telah saya pilih mengenai topik keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita sebut dengan K3 dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini terdapat strategi, tantangan, serta implementasi untuk mewujudkan budaya K3 yang berkelanjutan di Indonesia. Ya, kita masuk pada pendahuluan, yaitu tentang pentingnya K3 dalam manajemen SDM. Yang pertama itu ada definisi K3 dalam MSDM. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3 yaitu adalah aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang berpengaruh langsung pada produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Yang kedua itu ada manfaat penerapan K3 yang sangat efektif. Penerapan K3 yang efektif tidak hanya mencegah kecelakaan kerja, tapi juga mencerminkan komitmen organisasi atau sebuah perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, yang dimana di situ sangat berguna untuk mengurangi angka kecelakaan kerja atau bahaya kerja dan serta meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. Yang ketiga ada analisis artikel SP K3 PAS, itu artikel yang pertama. Di sini berfokus pada analisis peningkatan kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2025. Di sini saya tidak bisa menampilkannya karena memang dalam artikelnya juga tidak ada. Jadi lanjut ke yang 4 itu sorotan artikel Stika CKY. Artikel Stika CKY menyoroti bulan K3 nasional pada tahun 2025 sebagai gerakan edukasi dan kebijakan nasional. Dan yang terakhir ada yang kelima, yaitu pentingnya K3 dalam pengelolaan SDM berkelanjutan. Keduanya menegaskan pentingnya K3 sebagai bagian integral dari pengelolaan SDM yang berkelanjutan. Dan kita di sini ada sedikit ringkasan artikel SP K3 PAS, yaitu tentang kasus kecelakaan kerja 2025. Yang pertama yaitu meningkatnya kasus kecelakaan kerja pada tahun 2025. Yang kedua, penyebab utama kecelakaan kerja yaitu lemahnya pencegahan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor industri atau perusahaan. Lalu karena kurangnya pengawasan serta kurangnya pelatihan dari perusahaan ataupun dari karyawan sendiri, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga itu kurangnya kesadaran ketiga atau kesadaran ketiganya itu masih rendah. Yang keempat ada perubahan mindset manajemen dalam kerja. Kelima ada penguatan pelatihan ketiga, di mana perusahaan atau karyawan itu sebelum melakukan pekerjaan sebaiknya melakukan pelatihan serta lebih memahami dan lebih hati-hati agar lebih hati-hati lagi terhadap pekerjaan yang akan dilakukan, dan perusahaan juga sebaliknya juga harus seperti itu, menerapkan SOP yang seharusnya dapat menjaga nama perusahaan dan keselamatan karyawannya. Yang terakhir ada sistem pelaporan kecelakaan yang transparan. Penguatan sistem pelaporan kecelakaan secara transparan sangatlah bagus karena dapat secara langsung gitu untuk kita mengetahuinya. Yang mungkin selanjutnya ada ringkasan artikel dari artikel Stika CKY, itu bulan K3 nasional pada tahun 2025. Tema bulan K3 nasional 2025
yaitu tema ini sangat sesuai dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 316 pada tahun 2024 yang dimana mengusung tema budayakan K3 lindungi pekerja untuk Indonesia Maju. Fokus utama dari kegiatan yaitu sosialisasi, pelatihan, dan yang ketiga itu melakukan seminar K3 yang dimana di situ melibatkan pemerintah, industri, serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kemudian adanya integrasi nilai etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial dalam penerapan K3. Jadi kesimpulannya dari artikel ini yaitu keberhasilan K3 memerlukan partisipasi aktif semua pihak, yang dimana K3 harus menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban kita. Ya, lanjut sini analisis perbedaan dari dua artikel tentang K3 ini yaitu perbedaan fokus dan pendekatannya, di mana artikel pertama yaitu LSP K3 PAS menyoroti peningkatan kecelakaan kerja, sedangkan Stikes YKY berfokus pada bulan K3 nasional dan pembudayaan K3. Lalu kedua pendekatan LSP bersifat analitis dan menggunakan data lapangan, sementara Stikes lebih menekankan edukasi dan kebijakan nasional. Lalu ada tujuan dan solusi yang ditawarkan dari kedua artikel tersebut, yang dimana yang pertama yaitu LSP bertujuan menekan kecelakaan dan memperbaiki SMK 3, sedangkan Stikes dia berfokus pada peningkatan budaya K3 dan kolaborasi dengan masyarakat. Yang kedua ada solusi LSP meliputi pengawasan, pelatihan, audit, dan pelaporan, sementara Stikes menawarkan sosialisasi, pelatihan nasional, dan kolaborasi lintas sektor. Ada beberapa tantangan implementasi K3 yang saya dapat di sini, yaitu tantangan utamanya tantangan utama penerapan K3 di Indonesia bukan hanya pada regulasinya yang rendah, melainkan pada pelaksanaannya yang di lapangan. Karena banyak dari kita itu sangat menyepelekan hal tersebut. Hal itu sangat menyangkut keselamatan diri kita sendiri. Kedua itu realitas di lapangan. Banyak sekali kecelakaan terjadi karena pengawasan yang kurang, pelatihan yang tidak memadai, dan manajemen konsisten menerapkan standar keselamatannya itu sangat minim sekali. Nah, pada artikel LSP K3 PAS di situ menampilkan kondisi nyata ini, sedangkan Stikes memberikan arah perbaikan melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor tersebut. Lalu ada manfaat K3 bagi karyawan. Karyawan yang merasa aman dan sehat akan lebih produktif, loyal, dan efisien dalam bekerja. Begitupun pada diri kita. Jika kita melakukan K3 itu secara baik dan tidak menyepelekannya, maka kita akan merasakan hal yang sama, yaitu aman, nyaman, sehat, dan berdiri dan akan menjadi produktif. Lalu yang terakhir, yang keenam, yang keempat tadi terlewat, itu ada perspektif MSDM terhadap K3. Dari perspektif MSDM, K3 yaitu suatu strategi pengelolaan manusia yang berkelanjutan. Baik, lanjut yang keenam, yaitu K3 sebagai investasi jangka panjang. Oleh karena itu, K3 juga harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan biaya tambahan. Baik, yang ada kesimpulan atau intisari dari dua artikel K3 yang saya review, yaitu ada peningkatan kasus kecelakaan kerja, di mana kasus peningkatan kecelakaan kerja di Indonesia meningkat pada tahun 2025 yang diakibatkan karena lemahnya budaya K3 dan penerapan SMK 3 yang tidak sangat konsisten. Kedua, adanya momentum bulan K3 nasional. Bulan K3 nasional pada tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam membudayakan K3. Yang ketiga, ada kebutuhan moral dan profesional K3.
Penerapan ketiga bukan hanya kewajiban hukum, tapi kebutuhan moral dan profesional yang mencerminkan perusahaan sehat secara sosial dan etis. Dan yang terakhir yaitu integrasi ketiga dalam strategi MSDM. Program ketiga ini harus diintegrasikan ke dalam strategi MSDM melalui pelatihan, komunikasi internal, dan evaluasi risiko kerja secara rutin. Baik, yang terakhir yaitu rekomendasi untuk penerapan ketiga efektif. Yang pertama yaitu misalnya dalam pendidikan, ketiga itu diintegrasikan ketiga dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Lalu bangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketiga agar dia tidak semena-mena atau menyepelekannya seperti yang sudah banyak kita lihat. Lalu ada pentingnya peran perusahaan dalam penerapan ketiga, di mana perusahaan harus menjadikan ketiga sebagai indikator kinerja manajerial dan anggap ketiga sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar biaya tambahan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian tanggung jawab pemerintah terhadap ketiga, di mana itu saran saya tingkatkan pengawasan terhadap penerapan ketiga dan berikan insentif bagi perusahaan yang patuh akan standar ketiga tersebut. Kemudian untuk kesadaran karyawan terhadap ketiga yaitu tingkatkan kesadaran individu terhadap keselamatan diri sendiri serta dorong pelatihan berkelanjutan untuk keselamatan kerja. Dan yang terakhir yaitu pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting karena sinergi antara semua pihak itu sangat penting ya. Karena kalau misalnya yang satu ingin seperti ini, yang ini malah itu kan jadi payah kan. Jadi seperti itu ya. Kemudian ciptakan budaya ketiga yang kuat dan berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari mereview dua artikel tersebut ya. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.